Api roh. Mendengar kata asing ini, Ye Qingcheng dan Liu Yaner tampak penasaran. Lu Yun mengangguk dan dengan singkat memperkenalkan, itu adalah jenis api yang istimewa. Saat Liu Yaner sedang bermain-main tadi, Liu Yaner secara tidak sengaja mengucapkan kata, bermain api, yang langsung membangunkan Lu Yun dari kebingungannya. Lu Yun dengan ketat mengikuti langkah-langkah, bahan, tindakan pencegahan, dan persyaratan panas untuk memurnikan ramuan tersebut. Namun ternyata pil kecantikan yang dimurnikan memiliki reaksi yang merugikan, dan itu hanya reaksi yang merugikan bagi anak perempuan. Maka kemungkinan besar masalahnya ada pada sifat apinya. Panas yang disebutkan dalam resep ramuan seharusnya mengacu pada panas api biasa, tetapi Lu Yun menggunakan api spiritual saat memurnikannya. Dibandingkan dengan api biasa, api spiritual mengandung lebih banyak atribut yang murni. Atribut yang murni ini mungkin tidak berdampak banyak pada laki-laki, tetapi fisik anak perempuan pada dasarnya bias yin, sehingga mereka akan memiliki reaksi khusus ketika menghadapi atribut ini. Lu Yun memikirkannya dan merasa mungkin ada detail yang dia abaikan. Kamu akan mengetahuinya setelah bereksperimen. Untuk memverifikasi dugaannya, Lu Yun mengeluarkan kuali Qian Kun Danyang di depan dua wanita cantik dan menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan Suyandan. Kemudian, pergi ke dapur. Dia mengeluarkan api kecil biasa, memasukkan api ke dalam kuali Qian Kun Danyang, dan kemudian menggunakan energi sebenarnya untuk mengkatalisasinya, dan ukuran api dengan cepat bertambah besar. Ketika mencapai suhu tertentu, Lu Yun memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam kuali alkimia satu persatu secara berurutan dan mulai memurnikannya. Agar tidak mengganggu Lu Yun, Ye Qingcheng dan Liu Yaner tidak mengatakan apa-apa, tetapi menonton dalam diam. Cahaya api yang menari terpantul di wajah mereka, menambah sedikit keindahan yang menakjubkan. Pil Zuyan kelas 3 tidak terlalu sulit untuk dimurnikan, dan Lu Yun segera menyempurnakan beberapa pil Zuyan kelas 7. Saudari Yaner, bagaimana kalau beri aku wajah lagi? Lu Yun memandang Liu Yaner dengan penuh harap, tapi Ye Qingcheng di samping mengambil satu, memasukkannya ke bibirnya, menunggu sebentar, dan berkata dengan tenang, tidak masalah. Lu Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman penuh pengertian. Ini benar-benar masalah api rohani. Kali ini telah terselesaikan sepenuhnya. Setelah menyingkirkan kuali Qian Kun Danyang dan bahan-bahan lainnya, telepon tiba-tiba berdering. Nomor telepon Vixen yang mana? Liu Yaner berkedip dan bertanya dengan ambigu. Lu Yun meliriknya, bukankah kamu sendiri yang rubah betina? Nomor telepon saudara perempuan kelima. Chu Yao. Kedua wanita cantik itu terkejut pada saat yang sama. Ini adalah rubah betina sejati yang telah berhasil naik ke puncak. Bahkan Ye Qingcheng, yang selalu menyendiri, mau tidak mau menajamkan telinganya dan mendekat. Lu Yun sendiri sedikit bingung. Ketika saya bertemu Chu Yao di kerajaan Dong yang terakhir kali, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menggali makam besar di gurun barat laut? Seharusnya tidak ada sinyal ponsel. Jalur terhubung. Tapi sebelum Lu Yun sempat bertanya, sebuah suara datang dari dalam alamat. Bukankah itu suara Chu Yao? Lu Yun tertegun sejenak dan segera menyadari bahwa itu adalah Tian Miaozi biasa. Alamat spesifik Anda saat ini. Tian Miaozi mengulanginya, yang membuat Lu Yun merasa semakin bingung, tapi dia tetap memberitahu pihak lain alamat apartemennya dengan jujur. Tunggu, setelah mendapatkan alamatnya, Tian Miaozi menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat Lu Yun bingung. Bagaimana situasinya? Sejak pembicara aktif, Ye Qingcheng dan Liu Yaner sama-sama bingung. Setelah menunggu beberapa saat, bel pintu berbunyi. Lu Yun bertanggung jawab untuk membuka pintu. Dia melihat seorang biarawati tahu bandara berdiri di luar pintu. Namun, saat dia melihat Chu Yao yang tidak sadarkan diri di pelukan Tian Miaozi, wajah Lu Yun langsung menjadi gelap. Sesuatu terjadi pada Chu Yao. Pantas saja panggilan tadi dilakukan oleh Amatako atas namanya. Ye Qingcheng dan Liu Yaner telah lama mendengar dari Lu Yun bahwa guru Chu Yao, Tian Miaozi di depan mereka, bukanlah orang yang serius, dan mereka hanya ingin mengenalnya dengan baik. Tetapi ketika dia melihat Chu Yao yang tidak sadarkan diri, pikiran seperti itu segera terlupakan, dan dia membantu kedua orang itu dengan ekspresi cemas. Lu Yun tampak sangat tidak senang dan bertanya, Bandara, ceritakan apa yang terjadi. Bandara, ketika Tian Miaozi mendengar gelar ini, matanya tiba-tiba tenggelam, dan dia menegur, Bandara yang luar biasa. Bagaimanapun juga, saya juga pamanmu, saya benar-benar tidak besar atau kecil. Begini caramu merawat adik perempuanku yang kelima. Lu Yun mengira tidak akan terjadi apa-apa jika Chu Yao mengikuti Tian Miaozi, tetapi dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Dia tidak peduli padamu atau pamanmu, dan dia tidak sopan kepada Tian Miaozi sama sekali. Namun, dibandingkan dengan kekhawatiran mereka bertiga, Ameiko tampak luar biasa tenang dan berkata perlahan, jangan gugup, dia baru saja diracuni oleh bunga cinta kuno. Racun bunga cinta kuno. Nah, saat kami sedang menjelajahi makam di gurun barat laut, tanpa sengaja kami membuka ruangan gelap. Tak disangka, ada bunga cinta kuno yang tersembunyi di dalamnya. Petik 2. Tentaeko menjelaskan perlahan. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Lu Yun dan yang lainnya segera menjadi sedikit aneh. Lu Yun bergumam, racun bunga cinta, jika saya memahaminya dengan benar, pasti mirip dengan afrodisiak. Begitu Anda terinfeksi, Anda harus segera berhubungan seks, bukan?
Tian Miaozi mengangguk, racun bunga cinta yang kami alami kali ini tidak separah yang Anda kira, tetapi hanya berlangsung beberapa hari, jadi saya bergegas ke Provinsi Jiangnan sesegera mungkin dan menghubungi Anda. Jadi kamu datang kepadaku untuk melakukan detoksifikasi. Lu Yun langsung bereaksi, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu, menatap Tian Miaozi dengan waspada dan berkata, apakah kamu mencoba menipuku lagi? Apa yang terjadi antara saya dan Chu Yao dalam kebingungan sebelumnya adalah karena Tian Xuanzi dan Tian Miaozi, dua penipu, dengan sengaja menipu diri mereka sendiri agar jatuh ke dalam kutukan ekstasi. Sekarang mereka telah memadatkan jiwa mereka, tidak mungkin mereka terkena mantra ekstasi lagi, jadi mereka mengalihkan target mereka ke Chu Yao. Itu sudah pasti, Lu Yun mengungkapkan keraguan yang mendalam. Namun, Tian Miaozi berkata dengan tegas, keponakan senior Lu Yun, Anda dapat meragukan karakter orang tua Tian Xuanzi itu, tetapi apa yang dikatakan Pindao hari ini adalah kebenarannya. Mereka semua seperti anjing rakun, saya yakin Anda sudah menjadi hantu. Lu Yun tampak menghina. Melihat dia tidak mempercayainya, Tian Miaozi menghela nafas sedikit dan berkata, bukankah Tian Xuanzi mengajarimu semua keterampilan medisnya? Kamu dapat membuat diagnosis sendiri. Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke Chu Yao lagi. Pada saat ini, Chu Yao telah dibaringkan di sofa oleh Tian Miaozi, menonjolkan tubuh lembutnya yang indah dan bergelombang. Tian Miaozi menjelaskan, racun bunga cinta adalah racun paroksismal dan tidak menyebabkan koma. Ini karena ketika saya membawa Yaoer ke sini, racunnya tiba-tiba pecah, jadi saya menggunakan Taoisme untuk membuatnya pingsan. Lu Yun tidak menanggapi, tetapi diam-diam menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam tubuh Chu Yao dan memeriksa kondisi fisiknya. Seperti yang dikatakan Tian Miaozi, keberadaan racun ditemukan di tubuh Chu Yao. Bisakah akupuntur digunakan untuk mengeluarkan racun? Lu Yun bertanya. Bagaimana menurutmu? Tian Miaozi bertanya. Lu Yun terdiam. Saat dia menggunakan zenkinya untuk menyelidikinya sekarang, dia menemukan bahwa racun bunga cinta berbeda dari racun biasa. Racun itu bercampur dengan darah dan Qi Chu Yao dalam bentuk khusus. Mungkin tidak realistis mengandalkan akupuntur untuk detoksifikasi. Mungkinkah kita memang ingin mengulangi kejadian hari itu? Lu Yun secara naluriah menatap Ye Qingcheng dan Liu Yaner. Meskipun mata Ye Qingcheng penuh kebencian, dia hanya mendengus dingin dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Liu Yaner berkata dengan bercanda, tentu saja penting untuk menyelamatkan kakak kelima. Lu Yun kecil, aku khawatir kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kan? Lu Yun tersenyum pahit. Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong. Untuk sesaat, Lu Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang Tian Miaozi dengan ekspresi aneh. Bandara, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu juga diracuni oleh bunga cinta. Mungkinkah kamu juga? Tanda tanya. Saat Lu Yun membuka mulutnya, Ye Qingcheng dan Liu Yaner, yang berada di samping, juga dengan suara bulat mengalihkan perhatian mereka ke Tian Miaozi. Tian Miaozi baru saja mengatakan bahwa dia juga ditipu. Mungkinkah dia juga ingin menemukan Lu Yun? Saya tidak berani memikirkannya, ini terlalu menakutkan. Lu Yun bereaksi dengan keras, menutupi kerah bajunya dengan waspada dan berkata, adalah tugas saya untuk membantu istri saudara perempuan saya yang kelima melakukan detoksifikasi. Tetapi seperti yang Anda katakan tadi di bandara, Anda adalah paman saya, jadi tidak pantas bagi saya untuk melakukannya, membantumu. Tidak pantas, sangat tidak pantas. Bah, siapa yang mau bantuan darimu binatang kecil? Mendengar perkataan Lu Yun tentang bandara, dan sepertinya dia akan melanggarnya, Ten Taiko akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengutuk Lu Yun. Namun, begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Lu Yun bertanya dengan heran, kamu tidak membutuhkan bantuanku. Mungkinkah kamu sudah menemukan pria lain? Benar, aku melihat keadaanmu saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sama sekali. Kamu pasti sudah menemukan seseorang untuk melakukan detoksifikasi. Bukankah sudah waktunya untuk menjadi Tuan Xuanzi pada hari itu? Omong kosong. Bahkan jika aku menemukan seekor anjing, aku tidak bisa memanfaatkan makhluk abadi tua itu. Sial, sial. Ketika Tian Xuanzi disebutkan, Tian Miaozi langsung menunjukkan ekspresi jijik, merasa seolah-olah jijik, dan terus berbicara tentang kesialan. Bukan tuanku. Kalau begitu, Tuan Bandara, kamu diam-diam menyembunyikan seorang teman lama. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Lu Yun. Bah, aku orang miskin yang menjaga integritasnya, tapi menurutmu semua orang sama kotornya dengan Tuan abadimu. Kamu tidak memiliki kekasih lama, dan kamu tidak membutuhkan bantuanku, jadi bagaimana kamu bisa menyembuhkan racun cinta dalam dirimu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memiliki penawarnya. Saya beruntung di tahun-tahun awal saya dan secara tidak sengaja memperoleh 2 pil pengubah darah Sanxing. Selama racunnya tidak terlalu kuat, ia dapat menyembuhkannya. Tian Miaozi menjelaskan tanpa basa-basi. Tapi di telinga Lu Yun, bukan itu maksudnya. Semoga beruntung dan beruntung. Saya khawatir itu dicuri dari suatu tempat. Namun, Lu Yun tidak membeberkannya, tetapi bertanya dengan ragu, bukankah kamu mengatakan ada 2 penawarnya? Mengapa kamu tidak memberikan satu kepada saudara perempuanku yang kelima? Simpan jika kamu bisa. Tian Miaozi tiba-tiba mengedipkan mata pada Lu Yun dengan ambigu, karena kamu di sini sebagai alat detoksifikasi, mengapa membuang-buang pil? Lagi pula, kalian berdua sudah punya pengalaman, kan? Sial, ada sesuatu yang terjadi di bandara ini.
Lu Yun dengan hati-hati memandangi saudari Qing Cheng yang cemburu. Yah, terlihat bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Beri aku penawarnya. Lu Yun mengulurkan tangan dengan ekspresi serius di wajahnya. Tentaeko bertanya, apakah kamu yakin? Berhentilah berbicara omong kosong. Saya, Lu Yun, adalah seorang pria sejati. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk memanfaatkan orang lain. Lu Yun berkata dengan benar, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia langsung menimbulkan ledakan cemoohan. Dia sebenarnya dibenci oleh Tian Miaozi, Ye Qingcheng dan Liu Yaner pada saat yang bersamaan. Tian Miaozi berkata, sebenarnya, ini bukan memanfaatkan orang lain. Saya yakin Yao Er pasti bersedia melakukannya, seperti terakhir kali. Diam, beraninya kamu menyebutkannya terakhir kali. Lu Yun menjadi marah saat memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, jadi dia sama sekali tidak bersikap sopan kepada orang yang disebut pamannya. Betapa berharganya pertama kali, jadi bingung. Itu membuatku depresi hanya dengan memikirkannya. Katakan saja padaku apakah akan memberimu penawarnya. Jika tidak, aku akan pingsan sekarang. Oke, aku bekerja keras untuk membawa daging angsa ke mulutmu, dan kamu sebenarnya meminta penawarnya dariku. Sungguh menyia-nyiakan semua kerja kerasku. Tian Miaozi berkata seolah dia sangat menyesal. Diam, ambil penawarnya. Berikan. Tian Miaozi melemparkan botol berisi Sanxing Suihua dan ke tangan Lu Yun, apakah kamu puas sekarang? Tidak puas. Apa lagi yang kamu inginkan? Menjawab, Tian Miaozi tampak bersalah. Apa jawabannya? Apa yang kamu bicarakan, keponakan senior Lu Yun? Apa jawabanmu? Lu Yun memelototinya dengan tajam. Jawaban apa lagi yang bisa diberikan? Tentu saja, ini tentang rahasia tentang diri saya dan rencana orang-orang ini. Perhitungan macam apa yang mereka rencanakan? Haha, ini, Pindao hanya karakter kecil. Siapa yang tahu jawaban yang kamu katakan? Haha, kalau tidak ada lagi, Pindao pergi dulu. Tungkai Tentaoko sangat lincah, dan dia berbalik dan lari dalam sekejap. Lu Yun sudah menduga hal ini dan terlalu malas untuk mengejarnya. Dia hendak memberikan pil pengubah darah Sanxing kepada Chu Yao, tapi Liu Yaner merampasnya. Lu Yun kecil, apakah kamu yakin ingin menyia-nyiakan penawar seperti itu? Pil. Nada suaranya sangat menarik. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, Saudari Yaner, mengapa kamu mengatakan itu? Menurutku perkataan Tentaoko barusan masuk akal. Kalau pil ini benar-benar bisa mendetoksifikasi banyak racun, pasti bermanfaat kalau disimpan. Buat apa disia-siakan? Ini jelas berarti dia ingin membantu Chu Yao melakukan detoksifikasi dengan cara yang paling primitif. Lu Yun melebarkan matanya dan berkata, Saudari Yaner, apakah kamu serius? Tentu saja. Liu Yaner menoleh untuk melihat ke arah Ye Qingcheng. Kakak, bagaimana menurutmu? Wajah Ye Qingcheng membeku, dan dia melirik ke arah Chu Yao yang sedang berbaring di sofa, dan kemudian menatap Lu Yun, dengan emosi campur aduk, tapi segera dia mendengus dingin, itu sudah terjadi sekali, apalagi yang bisa aku katakan. Bahkan Sister Qingcheng setuju dengan pendekatan ini. Lu Yun sedikit tersanjung. Tapi setelah beberapa saat, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya menolak. Tanda tanya. Lu Yun menolak, itu merupakan perubahan besar. Xiao Lu Yun, aku serius. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi pria terhormat di hadapanku dan kakak perempuan tertua. Kita semua tahu bahwa kamu pasti sangat bahagia. Paling buruk, kakak perempuan tertua dan aku tidak akan menontonnya, itu. Kata Liu Yaner. Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Lu Yun. Apa? Mendengar maksudmu, kalian berdua berencana melakukan siaran langsung dari awal untuk menontonku membantu Chu Yao melakukan detoksifikasi. Ini terlalu banyak. Aku juga serius. Lu Yun diam-diam menatap gadis cantik di sofa, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa menyimpan pil pengubah darah Sanxing ini pasti akan lebih efektif daripada menggunakannya sekarang. Jika Lu Yun mengizinkan Lu Yun meminum ramuan ini sendiri, dia akan dapat menganalisis formula Sanxing Suihuadan. Setelah menemukan bahannya, dia dapat menyempurnakan ramuan detoksifikasi universal ini sendiri. Bukankah itu indah? Namun, Lu Yun tidak berniat melakukan ini. Dia memang bukan seorang pria sejati di depan saudara perempuannya yang cantik, tapi dia punya keuntungannya sendiri. Chu Yao terlalu naif, dan Lu Yun tidak tahan. Sekalipun itu sudah terjadi sekali. Padahal Chu Yao sebenarnya sangat rela di dalam hatinya. Tapi Lu Yun benar-benar tidak ingin membiarkan gadis sesederhana itu dimanfaatkan lagi olehnya dalam keadaan seperti itu. Chu Yao masih tidak mengetahui apa yang terjadi terakhir kali. Lu Yun tidak berani mengatakan yang sebenarnya, jangan sampai dia menghancurkan kepolosan yang berharga di hatinya, sehingga Lu Yun merasa bersalah padanya. Ini adalah pilihan Lu Yun. Dia mengambil kembali pil transformasi darah Sanxing dari Liu Yaner dan memasukkannya sendiri ke dalam mulut Chu Yao. Liu Yaner tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan berkata, Xiao Lu Yun, kamu benar-benar membuatku terkesan hari ini. Meskipun Ye Qingcheng tidak berbicara, matanya jelas menunjukkan persetujuan. Sifat sejati seorang pria, seks tetapi bukan nafsu, inilah keadaan tertinggi. Lu Yun melakukannya. Chu Yao, karena Tian Miaozi menggunakan sihir tahu untuk menekan sementara racun bunga cinta di tubuhnya.
Setelah meminum pil pengubah darah Sanxing, Lu Yun membantunya memeriksa kembali situasi di dalam tubuhnya. Dia menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa racun bunga cinta yang bercampur dengan qi dan darah telah menghilang. Setidaknya bandara itu punya hati nurani. Sejak dia menyadari sifat sebenarnya dari Tian Xuanzi dan Tian Miaozi, Lu Yun harus menghadapi mereka dengan kecurigaan. Niat Tian Miaozi mungkin tidak buruk, tapi bagaimana jika pil pengubah darah Sanxing yang dia berikan padanya bukanlah penawar racun, tapi pil yang memperburuk plot racun bunga, bukankah dia akan menipu dirinya sendiri lagi? Tidak mungkin untuk tidak waspada. Baru setelah racun bunga cinta hilang, Lu Yun akhirnya merasa lega. Lu Yun kecil, pasti masa Tao Tian Miaozi telah berakhir. Setelah meminum pil transformasi darah Sanxing, Chu Yao terbangun tidak lama kemudian. Ketika dia melihat Lu Yun, kegembiraan muncul di matanya. Oke Chu Yao, aku dan kakak perempuan tertua ada di sini, tapi begitu kamu bangun, kamu hanya menelepon Xiao Lu Yun. Bukankah itu berarti kamu tidak menganggap serius kedua saudara perempuan kita? Melihat Chu Yao baik-baik saja, Liu Yaner juga terlihat bahagia, tapi dia tetap mengejeknya. Chu Yao menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak, kakak ketiga, aku. Oke, kakak kelima, jangan bicara dengan Liu Yaner, dia hanya suka membuat masalah. Ye Qingcheng membela keadilan dan menatap tajam ke arah Liu Yaner. Kemudian dia mengusap kepala Chu Yao dengan sedih dan nadanya menjadi lebih lembut, kamu mengikuti tuanmu yang tidak dapat diandalkan sepanjang hari. Benar-benar tidak mudah untuk berlari. Melihat Ye Qingcheng yang begitu lembut, Liu Yaner tiba-tiba merasa masam. Kasar aku, kakak perempuan tertuaku sebenarnya kejam padaku. Untung saja aku masih yang paling lama bersamamu, dan aku berjanji padamu bahwa kita akan tetap aman bersama, tapi ternyata kamu kejam padaku. Lagi pula, saya tidak sengaja membayar. Lu Yun juga masam. Kapan Sister Qingcheng bisa menyentuh kepala kecilnya dengan begitu lembut? Melihat ke belakang, sepertinya hanya saat dia baru saja kembali, Sister Qingcheng mengira dia telah dibangkitkan dari kematian, jadi dia bersikap lembut padanya untuk sementara waktu, dan kemudian dia menjadi dingin dalam berbagai cara. Jadi cinta menghilang, kan? Hanya bercanda, bagaimana Lu Yun bisa menjadi masam? Dia tahu bahwa Sister Qingcheng selalu mencintainya di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan memiliki ikatan yang begitu serius di hatinya beberapa waktu yang lalu. Maaf, kakak perempuan tertua dan ketiga, Lu Yun, aku membuatmu khawatir. Chu Yao meminta maaf dengan rasa bersalah, tetapi setelah mendengar Ye Qingcheng menyebut tuannya, dia segera menunjukkan keraguan di wajahnya, ngomong-ngomong, di mana tuanku? Saya merasa bersalah karena menjadi pencuri, jadi saya melarikan diri. Ungkapan, hati nurani yang bersalah, digunakan dengan baik. Lu Yun tidak bisa menahan pandangan memuji Liu Yaner, tapi dia masih menjelaskan dengan serius, dia pergi setelah mengirimmu kembali. Oh, jawab Chu Yao, dan kemudian tiba-tiba menyadari sesuatu, racun bunga cinta di tubuhku. Dia menemukan bahwa racun cinta di tubuhnya telah hilang, dan tanpa sadar menatap Lu Yun, tetapi dengan cepat menghindarinya, tidak berani menatap Lu Yun. Wajah cantiknya memerah, dan bahkan telinganya pun sudah merah. Tentu saja Chu Yao tahu bahwa dia telah diracuni oleh bunga cinta. Sang master berkata bahwa dia akan membawanya kembali ke provinsi Jiangnan untuk mencari Xiao Lu Yun untuk mendetoksifikasi dirinya. Dalam perjalanan pulang, dia mendapat serangan, jadi sang master harus menggunakan sihir Tao untuk membuat dirinya koma untuk sementara. Begitu dia bangun, dia melihat Xiao Lu Yun, dan racun cinta di tubuhnya menghilang. Chu Yao membenamkan kepalanya dengan sangat malu-malu. Hal semacam ini sebenarnya diawasi oleh kakak perempuan tertua dan kakak perempuan ketiga. Bagaimana bisa kamu tidak malu? Chu Yao sepertinya melewatkan satu detail, yaitu jelas tidak ada pakaian yang hilang di tubuhnya. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Yao? Ye Qingcheng menjelaskan, tuanmu memberi Anda pil pengubah darah Sanxing untuk membantu Anda menyingkirkan racun bunga cinta. Bukankah guru mengatakan bahwa hanya ada satu pil pengubah darah Sanxing, dan pil itu dimakan sendiri? Chu Yao tampak bingung, kepalanya dipenuhi tanda tanya. Jika tuannya benar-benar memiliki pil pengubah darah Sanxing lainnya, mengapa dia membawanya kembali dan meminta Xiao Lu Yun membantunya melakukan detoksifikasi? Bukankah cukup dengan langsung membawa obat mujarab itu ke diriku sendiri? Saya tidak mengerti. Melihat ekspresi konyol Chu Yao, Lu Yun menghela nafas tak berdaya, adikku yang kelima sayang, kamu sangat konyol dan imut, sangat bodoh. Chu Yao memiliki pikiran yang sederhana dan tidak pernah berpikir bahwa Tian Miaozi akan berbohong padanya. Untuk membantunya menciptakan peluang dengan Lu Yun, dia lebih suka menyembunyikan pil transformasi darah Sanxing. Tuanmu bukan orang baik, Liu Yaner berkata terus terang. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa mengatakan ini tentang tuanku? Tuan itu sangat baik padaku. Chu Yao sedikit cemas ketika dia mendengar Liu Yaner mengatakan sesuatu yang salah tentang Tian Miaozi. Dia telah mengikuti Tian Miaozi begitu lama, dan Tian Miaozi tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, dan bahkan mengajarkan keterampilannya. Chu Yao telah menganggap Tian Miaozi sebagai kerabatnya, dan tingkat kepercayaannya tidak kalah dengan beberapa saudara perempuan. Liu Yaner menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu naif dan tidak memahami sifat jahat dari hati orang-orang. Saudari Yaner, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata pun. Lu Yun menyela Liu Yaner tepat pada waktunya. Dia bisa memahami Chu Yao.
Sejak usia 5 tahun, Lu Yun dibawa pergi oleh seorang guru Tao tua dan tinggal bersama di kuil Tao selama 10 tahun. Kemudian, selama 5 tahun pertempuran di perbatasan, dia masih ingin mengunjungi orang tuanya ketika dia datang kembali. Lu Yun juga menganggap guru Tao tua itu sebagai orang yang dapat dipercaya. Tapi apa, setelah kembali dari medan perang, saya menemukan segalanya telah berubah. Mantan tuan yang baik hati berubah menjadi bajingan tua yang tidak bisa diandalkan. Terutama ketika dia merapalkan mantra ekstasi pada dirinya sendiri, persepsi Lu Yun benar-benar terbalik. Baik itu Tian Xuanzi atau Tian Miaozi, mereka dengan sengaja mendekati diri mereka sendiri dan saudara perempuan mereka sejak awal, dan kemampuan akting mereka luar biasa. Lu Yun benar-benar tertipu. Adapun Chu Yao, dia bahkan lebih polos daripada Lu Yun. Mungkin lebih sulit baginya untuk menerima kenyataan. Saudari Yaner bercanda denganmu. Tuanmu baru mengetahui bahwa dia masih memiliki pil transformasi darah Sanxing setelah dia mengirimmu kembali. Alasan yang sangat acak. Itu terkait dengan kehidupan muridnya. Jika dia memiliki penawarnya di tubuhnya, dan bahkan jika dia meminumnya, bagaimana dia bisa lupa bahwa ada yang lain? Alasan ini terlalu salah. Tapi Chu Yao mempercayainya. Dia tidak akan pernah memikirkan hal buruk tentang Tian Miaozi, dia juga tidak akan berpikir bahwa Lu Yun akan berbohong untuk menipunya. Chu Yao adalah gadis yang sederhana, bahkan sedikit konyol. Biarkan aku mandi dulu. Setelah kembali dari perjalanan panjang di gurun barat laut, Chu Yao menemukan bahwa dia kotor, jadi dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat Chu Yao sedang mandi, Liu Yaner mengerutkan kening dan berkata kepada Lu Yun, kamu terlalu protektif terhadapnya, dan menjadi terlalu polos bukanlah hal yang baik. Dia harus diizinkan untuk mengetahui lebih banyak tentang hati orang. Lu Yun tersenyum tak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran ini, tetapi dia benar-benar tidak tahan. Selain itu, apa yang dikatakan Liu Yaner barusan salah. Tian Miaozi paling tidak ortodoks, sama seperti gurunya yang tidak ortodoks, tapi dia jelas tidak buruk. Dia seharusnya menjadi anak laki-laki tua yang nakal. Jika kita benar-benar ingin mereka menyakiti orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Saat dia berbicara, tiba-tiba teriakan datang dari kamar mandi. Lu Yun ingin segera ke kamar mandi, tapi Ye Qingcheng menghentikannya dan harus tersenyum canggung. Sungguh, aku hanya khawatir sesuatu akan terjadi pada Chu Yao, bukan karena dia telanjang. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada akhirnya, dua wanita masuk untuk memeriksa situasinya. Lu Yun mengira itu hanya kesalahan biasa, tetapi ketika Chu Yao keluar, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu. Chu Yao juga menemukan bahwa tas penyimpanannya hilang ketika dia baru saja mandi. Yang terpenting bel pencarian jiwa juga ada di dalam tas penyimpanan itu.